Gedung Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja CFS di Bekasi, Jawa Barat terbakar. Lebih dari 10 ruang kelas hangus. Kobaran api juga melalap pasar besi kawasan Pasar Cikurubuk, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kebakaran melanda Gedung Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja CFS di Bekasi, Jawa Barat, Rabu pagi. Pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api lantaran lalu lintas menuju lokasi macet dan tidak ada sumber air di lokasi kejadian. Kabak Umum Balai CFS menjelaskan api pertama kali terlihat di lantai 2. Lebih dari 10 ruang kelas yang berisi komputer dan alat pelatihan komunikasi terbakar. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 60 personel damkar dan 9 mobil damkar Kota Bekasi dikerahkan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Rabu siang mengunjungi lokasi kejadian. Rencananya pelatihan akan dipindah ke gedung lain selama perbaikan. Kobaran api juga melalap pasar besi, kawasan Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu pagi. Sejumlah pedagang menangis dan hanya bisa meratapi kios mereka yang terbakar. Data BPBD Kota Tasikmalaya menyebut 151 kios di Pasar Besi dan 4 kios di Pasar Burung ludes dilalap api. Tumpukan onderdil kendaraan dan barang milik pedagang yang bisa diselamatkan memenuhi pinggir jalan. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas dari Polres Kota Tasikmalaya. Warga yang hendak berangkat bekerja panik saat sebuah rumah di Jalan Peloso Timur, Surabaya, Jawa Timur terbakar pada Rabu pagi. 15 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Menurut keterangan Ketua RT setempat, saat kejadian hanya ada anak pemilik rumah di lokasi. Ia berhasil menyelamatkan diri. Sebelum kebakaran, penghuni rumah mengisi daya ponselnya di atas kasur. Kasur kemudian terbakar dan api membesar. Tim Liputan CNN Indonesia. Petugas damkar dan organda di Kota Bogor membekuk 3 pria pencuri ponsel setelah mengadang angkot yang mereka tumpangi di kawasan Ciamas di Tambora, Jakarta Barat tidak terima makanannya disantap seorang pria tega menganiaya ayah kandungnya yang berusia lanjut usia hingga babak belur. Berikut informasinya dalam Kilas Metropolitan. DT, kakek berusia 84 tahun ini menderita sejumlah luka memar di wajah akibat dianiaya SG, anak kandungnya Senin sore. Menurut Kapolsek Tambora, Kompol Putra Pratama, Rabu pagi, korban warga Pekojan Tambora, Jakarta Barat ini bahkan sempat mengeluarkan darah dari telinga akibat luka yang diderita. Tersangka yang juga anak tunggal ini mengaku ia tidak terima saat sang ayah melahap makanan yang dimasaknya. Polisi menyatakan pria 47 tahun ini diringkus setelah ada laporan dari Ketua RT setempat. Dari hasil tes urin, tersangka positif menggunakan sabu-sabu. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. 3 pria tersangka copet ini dibekuk petugas pemadam kebakaran dan petugas organda setelah petugas mengadang mobil angkot yang mereka tumpangi di Jalan Raya Ciamas, Kota Bogor, Rabu pagi. Ketika diinterogasi petugas, ketiga tersangka malah terus berkelit sehingga memancing emosi warga. Polisi lantas menangkap para tersangka. Menurut salah satu petugas damkar, para tersangka dibekuk karena terpergok mencopet ponsel seorang penumpang angkot. Sopir angkot yang mengetahui kejadian ini lalu menghubungi petugas organda dan langsung menghentikan angkot di depan markas damkar. Sedangkan korban mengaku ketiga tersangka yang naik angkot berbarengan ini sempat pura-pura menukar uang receh. Salah seorang tersangka kemudian merangsek sopir angkot, korban tersadar ponselnya raib digasak tersangka. Ketiga tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Bogor Barat. Seorang petugas keamanan di sebuah perumahan di Desa Taman Sari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, menderita luka tembak di leher, diduga dilakukan kawanan pencuri pada Senin dini hari. Selasa sore, korban mengaku 6 orang pelaku menodongkan senjata airsoft dan senjata tajam ketika ia sedang berjaga di pos. 3 pelaku menyekap korban di dalam pos, sedangkan 3 orang lain mencuri sepeda motor. Tetapi aksi mereka dipergoki pemilik kendaraan. Sebelum kabur, para pelaku 2 kali menembakkan senjatanya ke arah korban dan ke jendela rumah warga. Mereka lalu membawa kabur 2 ponsel, 1 unit alat komunikasi handy-talkie dan mesin pompa air di pos keamanan. Rabu siang, Kapolsek Setu AKP Sugeng mengklaim polisi masih memburu para tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.